Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Yadiva Official. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas latihan soal P3K Guru PJOK tahun 2021 Part 2 Kompetensi Teknis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, klik tanda lonceng channel Yadiva Official. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Berikut ini jenis gerak low impact intensitas rendah dalam aktivitas gerak berirama adalah A. Peregangan statis, penguliran dan gerakan di tempat, B. Jalan di tempat, peregangan lompat loncat, C. Single step, double step, V step, D. Lari cepat, penguluran lompat, E. Jogging, pelemasan lompat dan loncat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Single step, double step dan V step. Ini ada pembahasannya Bapak Ibu ya, bisa dibaca sendiri. Soal nomor 2. Berikut yang merupakan kombinasi gerak langkah dan ayunan lengan dengan intensitas tinggi high impact adalah A. Mambo, knee up dan lateral raise, B. Single step, shoulder press dan caca, C. Caca, jumping jack dan butterfly, D. Marching, jogging dan bicycle, E. Jogging, shoulder press dan jumping jack. Yang mana jawabannya? Jawaban yang paling tepat adalah E. Jogging, shoulder press dan jogging jumping jack. Ini bisa dilihat sendiri pembahasannya. Nomor ini juga pembahasannya juga. Nomor 3. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu baik dalam hal fisik, mental serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai suatu kesatuan untuk makhluk total daripada hanya menganggapnya sebagai seorang yang terpisah. Kualitas fisik dan mentalnya adalah pengertian dari apa Bapak Ibu? A. Hakikat pendidikan jasmani, B. Hakikat pendidikan olahraga, C. Tujuan pendidikan jasmani, D. Tujuan pendidikan olahraga, E. Hakikat pendidikan kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Hakikat pendidikan jasmani, bisa dibaca sendiri ini. Soal nomor 4. Pendidikan jasmani adalah satu proses pendidikan seseorang sebagai individu atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak. Pengertian di atas merupakan dari A. Menurut UNESCO 1978, B. Busser 1979, C. Abdul Qadir Ateng 1993, D. Sukintaka 2004, E. SK Mendikbud nomor 414/U/1987. Mana jawabannya? Jawabannya paling tepat adalah A. Menurut UNESCO 1978. Bisa dibaca sendiri pembahasannya ya. Soal selanjutnya nomor 5. Pendidikannya membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Kepada peserta diperkenalkan berbagai cabang olahraga agar mereka menguasai keterampilan berolahraga. Yang ditekankan di sini adalah hasil dari pembelajaran itu, sehingga metode pengajaran serta bagaimana anak menjalani pembelajaran itu dididik oleh tujuan yang ingin dicapai. Dalam prakteknya, ciri-ciri pelatihan olahraga menyusup ke dalam proses pembelajaran. Ada pengertian dari A. Hakikat pendidikan jasmani, B. Hakikat pendidikan olahraga, C. Tujuan pendidikan jasmani, D. Tujuan pendidikan olahraga, E. Hakikat pendidikan kesehatan. Yang mana jawabannya? Jawabannya paling tepat adalah B. Hakikat pendidikan olahraga. Di sini juga ada kata kuncinya. Kata kuncinya membina peserta didik menguasai cabang-cabang olahraga, berarti hakikat pendidikan olahraga. Nomor 6. Perhatikan berikut. 1. Meningkatkan pengetahuan anak didik tentang ilmu kesehatan termasuk cara hidup sehat dan teratur. 2. Menanamkan membina nilai dan sikap mental yang positif terhadap prinsip hidup sehat. 3. Menanamkan dan membina kebiasaan hidup sehat sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan. 4. Meningkatkan keterampilan anak didik dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa uraian di atas adalah A. Tujuan pendidikan jasmani, B. Tujuan pendidikan olahraga, C. Tujuan pendidikan kesehatan, D. Hakikat pendidikan kesehatan, E. Hakikat pendidikan olahraga. Yang mana jawabannya? Di sini juga ada kata kuncinya kesehatan, berarti jawabannya yang C. Jawabannya paling tepat adalah C. Tujuan pendidikan kesehatan. Ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Soal nomor 7. Perhatikan berikut ini. 1. Program yang dikembangkan sebagai sarana untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan totalitas subjek. 2.
Program yang dikembangkan sebagai sarana untuk mencapai prestasi optimal. 3. Aktivitas jasmani berorientasi pada kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan subjek. 4. Aktivitas jasmani berorientasi pada suatu program latihan untuk mencapai prestasi optimal. 5. Materi pelakuan tidak dipaksakan melainkan disesuaikan dengan kemampuan anak. 6. Untuk mencapai prestasi optimal materi latihan cenderung dipaksakan. 7. Lamanya aktivitas jasmani yang dilakukan dalam pendidikan jasmani tiap pertemuan dibatasi oleh alokasi waktu kurikulum. 8. Lamanya aktivitas jasmani yang dilakukan dalam latihan olahraga cenderung tidak dibatasi agar individu dapat beradaptasi dengan siklus pertandingan. Aktivitas fisik dalam latihan harus dilakukan mendekati kemampuan optimal. 9. Frekuensi pertemuan belajar pendidikan jasmani dibatasi oleh alokasi waktu kurikulum. Sebenarnya kalau menjawab soal kayak gini, Bapak Ibu harus dibaca dulu pertanyaan yang merupakan pendidikan jasmani yang mana. Ini jawaban yang paling tepat adalah C, 1, 3, 5, dan 13. 1. Apa? Program yang dikembangkan sebagai sarana untuk membentuk pertumbuhan. Kan tujuan pendidikan jasmani membentuk pertumbuhan. Terus 3. Berorientasi pada kebutuhan pertumbuhan. 5. Materi tidak dipaksakan. 13. Tidak memiliki peraturan yang baku. Karena kalau peraturan baku namanya pendidikan olahraga. Ini sama nomor 8. Dibaca dulu pertanyaannya yang merupakan pendidikan olahraga. Jawaban yang paling benar adalah D, 2, 4, 6, dan 8. Yang mana 2. Program dikembangkan sebagai sarana untuk mencapai prestasi. Kata kuncinya prestasi berarti pendidikan olahraga. Nomor 9. Tujuan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sudah tercakup dalam pemaparan di atas, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus mengembangkan potensi anak baik dalam yang mana aspek A. Aspek kesehatan fisik, sosial, dan emosional. B. Aspek kesehatan mental, olahraga, dan moral. C. Aspek fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. D. Aspek fisik, sosial, olahraga, emosional, dan moral. E. Aspek mental, sosial, emosional, dan moral. Jawaban mana? Jawaban yang paling benar adalah C. Aspek fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Pembahasan bisa dibaca sendiri. Nomor 10. Secara lebih spesifik, Swanquist menjelaskan bahwa perilaku gerak itu lebih menekankan pada prinsip-prinsip keterampilan gerak manusia yang dihasilkan pada tahap perilaku analisis. Perilaku gerak dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu A. Teori fisik atau fisik control. 2. Belajar gerak motor learning. 3. Perkembangan gerak. Yang B. Teori gerak motor. 2. Belajar fisik perkembangan gerak. C. Teori gerak belajar gerak perkembangan fisik. D. Teori gerak belajar gerak perkembangan gerak. E. Teori analisis belajar gerak perkembangan gerak. Jawaban yang paling benar adalah D. Teori gerak atau motor kontrol. 2. Belajar gerak motor learning dan perkembangan gerak development. Pembahasan bisa dibaca sendiri. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga lulus tes PTKK PJOK tahun ini dengan nilai memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.